ini tentunya masih berkaitan dengan kalau kita perhatikan bagaimana wujud kebudayaan selain nanti ada material culture, ide, gagasan, dan sistem nilai yang dimana salah satu unsurnya adalah masalah bahasa, kemudian juga bagaimana sistem keyakinan atau religi. Barangkali di kedua paper ini nanti akan dikaji lebih luas, maupun dalam spasial nanti keduanya wilayahnya berbeda gitu dalam konteks spasialnya. Untuk mempersingkat waktu, untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada kedua narasumber yang tentunya nanti bersamaan untuk mempresentasikannya. Untuk itu waktu dan tempat saya haturkan kepada kedua narasumber kita. Diawali dari Bapak Dr. Nurhuda MA. Waktu dan tempat diaturkan. Ya, terima kasih Mbak Indah pada diskusi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, mungkin saya bukan ahli tentang Melayu. Ini sebenarnya ahli Melayu itu yang baru datang di belakang BPT itu sebetulnya. Enggak belakang tapi agak belakang, agak samping. Itu sebelum pakar karena dia tentang itu Pak masyhur sekarang kan ambil program doktor di Brunei Darussalam. Oleh karena itu penjelasannya tentang berbicara Melayu itu sendiri. Tapi paling enggak ya mudah-mudahan nanti mohon koreksinya Pak Masyhur ya kalau ada mungkin ada kesalahan ini. Karena saya berpikir begini. Kita seolah-olah selalu mengatakan Melayu dengan Malaysia, Brunei Darussalam dan sebagainya. Barangkali persepsi semacam itu harus diubah. Itu adalah plan-plan yang bersyarat dengan muatan politis. Oleh karena itu seolah-olah yang punya hak budaya Melayu itu Malaysia dan Brunei Darussalam. Padahal secara geografis atau rumpun kebudayaan Indonesia dikatakannya adalah mempunyai hak untuk mengklaim sebagai pewaris budaya Melayu itu sendiri, terutama di Sumatera, khususnya di Riau, Palembang dan sebagainya itu. Ini barangkali itulah tawaran utama saya ya. Sampai saat ini memang kebudayaan Melayu itu selalu didefinisikan sebagai dengan batasan-batasan atau pengertian yang saya kira selalu sangat politis. Malaysia mengklaim bahwa satu-satunya pewaris Melayu adalah Malaysia. Itu ya saya ulangi tadi. Oleh karena saya setuju dengan dalam hal ini profesor dari Malaysia juga, yaitu Profesor Zainal Klim yang mengatakan bahwa kebudayaan Melayu itu tidak sesempit itu, tetapi dia mencoba mendiskusikan tentang Melayu itu dengan batasan-batasan geografis kebudayaan khususnya bahasa. Oleh karena itu rumpun bahasa yang sama, misalnya yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina Selatan, Thailand, bahkan di Taiwan yang memiliki kemiripan bahasa Melayu yang sama itu disebut dengan Melayu. Dan ini mengabaikan batasan-batasan bersifat religius. Karena klaim-klaim semacam ini, misalnya selain politik juga kadang-kadang klaim-klaim yang bersifat religius yang itu akan menafikan dengan kelompok-kelompok Melayu yang lain. Misalnya ada kesan bahwa yang disebut Melayu itu mesti Islam. Itu saya kira pengertian semacam itu harus ahistoris. Karena kalau kita mengatakan bahwa Melayu adalah Islam, itu seolah-olah Melayu tidak punya sejarah. Melayu seolah-olah tiba-tiba muncul di pentas dunia tanpa mengabaikan sejarahnya pra-Islam itu sendiri. Oleh karena itu klaim-klaim yang semacam itu saya kira ya menyempitkan makna Melayu itu sendiri.
Padahal dalam sisi historis Melayu itu adalah masyarakat yang inklusif, terbuka, dan mempunyai sejarah yang sangat panjang sebelum Islam itu datang. Saya kira Islam adalah salah satu unsur dari perkembangan peradaban selanjutnya sebelum atau setelah, maksud saya, setelah peradaban animisme, Hindu, Buddha dari India, lalu muncul Islam dan kemudian Barat. Itulah saya kira ada semacam kesinambungan dan Melayu itu sendiri. Klaim-klaim yang mengatakan Islam adalah Melayu adalah, saya katakan tadi, tidak sesuai dengan rentetan sejarah itu sendiri. Kalau saya kira Melayu sebelum Islam juga budaya-budaya Islam di Melayu itu sangat besar yang diadaptasi atau diakomodasi atau diadopsi oleh orang-orang Melayu sendiri. Hal ini juga mengingat bahwa secara geografis orang-orang Melayu pada umumnya berada di perairan atau di pantai-pantai atau di sungai-sungai. Hal ini memungkinkan terjadinya asimilasi kebudayaan. Itulah jadi menurut saya kebudayaan melalui Islam di sini adalah penanda atau salah satu babakan sejarah itu sendiri. Dan saya mungkin ke depan Melayu bisa juga bergeser dari Islam yang corak yang bagaimana mungkin bisa menyempit itu. Itulah yang ingin saya tegaskan dalam diskusi pada pagi ini. Dalam kaitannya dengan bagaimana kita perlu mereaktualisasi atau memunculkan kembali kebudayaan Melayu yang sekarang tidak ada. Saya ingin mencoba memberi contoh beberapa ini agak melompat. Ini ada sekelompok semacam ini dari yang menyatakan bahwa Melayu adalah Islam, semacam dari orang Pak Mokhtar Naim, saya kenal dia orang Padang, yang mengatakan dia bahwa Islam itu Melayu. Orang yang keluar dari Melayu berarti orang yang keluar dari Islam itu tidak dikatakan sebagai kelompok etnis Melayu, atau sebaliknya orang Islam yang orang Melayu yang keluar dari Islam berarti tidak Melayu, atau orang gimana sebaliknya itu? Orang Melayu yang kalau Melayu pasti Islam ya. Tapi ini saya kira batas semacamnya mengambilkan kelompok-kelompok masyarakat Kubu di Palembang misalnya, atau kelompok dan bahkan Jawa pun tidak Melayu. Ini saya mungkin ya nggak apa-apa sih, nggak jadi Melayu nggak masalah saya kalau saya ya. Tetapi ini menampilkan kelompok-kelompok yang lain, padahal secara bahasa adalah serumpun itu.